Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzales Jahalu, mahasiswa semester 3 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan kembali membahas review buku yang keempat dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Bukunya yang berjudul Frontiers in Sociology and Social Research, Volume 4, Understanding Survey Methodology, Sociological Theory and Applications. Catatan singkat dari buku ini, Frontiers of Sociology and Sociological Research adalah seri buku ilmu sosial mutakhir yang berfokus pada arah baru dalam penelitian sosial dan ilmu sosial yang lebih luas. Arah baru ini dapat berupa paradigma teoritis baru, metodologi inovatif, dan atau temuan substantif yang mencontohkan dan menginspirasi tren dalam subbidang. Seri ini didasarkan pada pengamatan bahwa bidang pengetahuan apapun di zaman kontemporer adalah kumpulan perspektif dan pemahaman yang berupa dengan cepat dan dinamis yang terus-menerus dibangun di atas landasan keilmuan yang ada. Serial ini mendorong pengiriman naskah dari para sarjana sosiologi, antropologi, kebijakan sosial, dan disiplin terkait lainnya yang baru maupun yang sudah mapan. Langsung saja pada inti pembahasan yang pertama, mengapa survei metodologi membutuhkan sosiologi dan mengapa sosiologi membutuhkan metodologi survei. Yang pertama, metodologi survei memiliki potensi untuk berkontribusi pada pemahaman tentang perilaku manusia, hampir seperti metode penggunaannya dalam ilmu sosial. Menurut Paul Lazarsfeld, berdasarkan pengamatan atas metodologi, saksi sensitif terhadap metodologi dapat dimanfaatkan untuk analisis sosiologis umum di daerah-daerah yang jauh dari apa yang kita anggap sebagai studi empempal. Lanjutan bagian yang pertama tadi, kedua bidang ini saling menguntungkan. Survei metodologi menawarkan pengukuran berat sosiologi fenomena sosial, tetapi juga memberikan kontribusi mekanisme untuk menguji, memperluas, dan mengembangkan teori. Sosiologi memperkuat metodologi survei dengan berkontribusi pada luasnya dan kedalaman teori, membantu menyurvei metodologi untuk memahami fenomena sosial yang mereka hadapi di dalam dan di luar wawancara survei. Bagian yang kedua, sensus nasional tingkat respon tinggi telah diadakan. Di Australia, Jepang, Estonia, dan Kanada yang tidak mengandalkan wawancara. Serangkaian survei dorongan web telah menunjukkan bahwa pada beragam topik, metode dorongan web yang mencakup insensitif dengan permintaan survei telah menghasilkan tanggapan dari hampir setengah rumah tangga yang diminta untuk berpartisipasi. Teori-teori ini tidak efektif dalam meningkatkan kecepatan tanggapan berkaitan dengan pertanyaan mengapa orang melakukan atau tidak menjawab survei. Teori-teori ini tidak secara praktis melibatkan satu sama lain dalam upaya membangun dan menguji rancangan komprehensif yang mengalir dari perspektif yang berbeda terhadap perilaku manusia. Yang berikutnya, mengabaikan satu sama lain.
Dengan adanya perubahan-perubahan dalam metode survei ini dan faktor-faktor yang dapat secara signifikan meningkatkan kecepatan tanggapan, terjadilah teori tingkat kecepatan tanggapan yang digunakan oleh beberapa orang untuk memandu rancangan tidak banyak membantu. Bagian yang ketiga, kata sensitif merupakan istilah umum mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu atau mengancam atau objek yang kontroversial atau tidak pantas. Hal tersebut mencakup perilaku, sikap, dan opini yang masyarakat atau pandangan keluarga sebagai tidak diinginkan, berdosa atau salah. Pertanyaan-pertanyaan ini dipandang sulit untuk diajukan atau lebih sulit untuk dijawab. Dari perspektif konvensional yang berfokus pada penilaian subjektif dan eksternal tentang pertanyaan, terminologi pertanyaan sensitif adalah masuk akal. Akan tetapi, prosedur maksud dari pertanyaan sensitif mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam survei produksi konvensional yang diberikan keterbatasannya, yaitu pembatasan waktu tanggapan, perhatian, dan kompleksitas kognitif. Bagian yang keempat, karakteristik status dan pengharapan menyatakan teori EST adalah paradigma teoritis formal yang digunakan untuk memprediksi perilaku individu dalam kelompok. SCIST memiliki kedua teoritis dan implikasi metodologis untuk metodologi survei. Secara teori, riset paling dasar ialah deduktif, presisi, formalisasi, dan kumulatif. Paradigma teoritis, aspek-aspek formal SCIST seperti lingkup kondisi dan kondisi awal berlaku dan harus digunakan oleh metodologi survei. Wawasan dari penelitian SCIST memiliki rekomendasi konkret untuk metodologi survei sehubungan dengan ras, jenis kelamin, dan karakteristik status lainnya dari asisten penelitian relatif untuk atau dalam kombinasi dengan peserta. SCIST dapat memperoleh manfaat dari keahlian metodologi survei untuk membangun keyakinan status, mengkonfirmasi manipulasi eksperimental diperhatikan, dan memastikan kondisi ruang lingkup terpenuhi. Bagian yang kelima, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menggarisbawahi kepentingan teoritis berupa stigma untuk berbagai tanggapan survei, karya ini menguji 3 hipotesis mengenai pendidikan gradien dan persepsi imigran Muslim. Yang pertama atau H1 yang meramalkan bahwa Belanda merupakan konteks toleransi terhadap imigran Muslim jauh lebih tinggi ketika diungkapkan dalam situasi di mana stigma diantisipasi bakal terjadi. Hal ini secara signifikan menyimpang dan substansial dari yang diukur di bawah kondisi dari anonimitas yang permanen dan mutlak. Implikasinya jelas dalam ungkapan toleransi dibentuk oleh norma-norma situasional. Sebaliknya, prevalensi yang lebih luas diungkapkan secara anonim. Sikap anti-Muslim lebih dipahami sebagai konteks alternatif penerimaan yang beroperasi di bawah kondisi situasi yang berbeda, mirip dengan retorika di forum daring tanpa nama dan bukan sebagai ukuran kebenaran mutlak yang mendasari. Lanjutan penjelasan, hipotesis kedua atau H2
didasarkan atas argumen teoritis bahwa pendidikan mencerminkan pandangan terbuka dan menerima terhadap imigran Muslim, tidak peduli apakah dukungan disampaikan secara terang-terangan atau diam-diam. Sebagian didukung oleh bukti. Yang paling berpendidikan di Belanda dalam beberapa kasus lebih terbuka bagi imigrasi Muslim. Tetapi manipulasi anonimitas yang diberikan kepada para peserta mengakibatkan perbedaan yang signifikan dan mendasar dalam lingkup pertentangan terhadap imigran Muslim diungkapkan. Di sini, kepentingan teoritis dari presentasi selektif beberapa kelega lebih tajam. Jelaslah bahwa penafsiran tentang peranan pendidikan menuntut pemeriksaan yang lebih cermat jika peran stigma dipertimbangkan secara bermakna menuju pada kesimpulan berikutnya. Hipotesis yang ketiga atau H3 menilai apakah beberapa tingkat pendidikan lebih mungkin untuk menutupi intoleransi sehubungan dengan orang lain. Alih-alih menemukan bahwa kelompok yang paling berpendidikan adalah satu-satunya kelompok yang dengan berat hati menyatakan dukungan terhadap imigran Muslim, bukti menunjukkan bahwa semua tingkatan pendidikan secara signifikan menutupi pertentangan mereka. Baik, sekian dari review buku yang keempat dari mata kuliah metode penelitian sosial. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.